Perang tak kasat mata antara AS dan PKT. Pertarungan digital yang mewarnai dunia. Perang tak kasat mata ini seperti petir yang menyambar di langit yang cerah. Tak ada suara ledakan yang mengguncang, tetapi dampaknya meresap dalam kehidupan kita setiap hari. Di balik layar ponsel, dalam perbincangan di internet, bahkan di ruang publik, ada pertempuran sengit yang tidak terlihat. Perang antara Amerika Serikat, AS, dan Partai Komunis Tiongkok, PKT. Ini bukan sekedar adu opini atau klaim semata, tetapi perang yang sangat canggih dengan teknik yang sulit dipahami oleh banyak orang. Bagaimana PKT memanipulasi hak berbicara dunia dengan bantuan peretas dan kecerdasan buatan, dan bagaimana AS berusaha membendungnya. Perang dingin tanpa suara, digitalisasi strategi. Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri PKT, dengan penuh keyakinan mengklaim bahwa AS harus berhenti mencemarkan nama baik PKT. Namun para ahli dengan tajam menunjukkan bahwa ini bukan pengungkapan kebenaran, melainkan sandiwara politik yang dirancang dengan cermat oleh PKT. Seperti yang dikatakan Irina Zuckerman, seorang pakar geopolitik, ini ibarat dua pihak yang saling melempar batu di rumah kaca. Beijing berteriak lebih dulu, seolah-olah mereka yang diserang. Padahal mereka hanya sedang berusaha mendominasi narasi dunia dan mengukuhkan moralitas mereka di panggung internasional. Sejak tahun lalu, Mike Waltz, seorang mantan penasihat keamanan nasional Trump, memperingatkan bahwa AS harus mulai mengambil langkah defensif terhadap peretas yang mengancam dengan mencuri data dan melakukan spionase. Wacana ini membuka tabir tentang perang dunia maya yang lebih rumit. Perang ini bukan tentang siapa yang mencuri data, tetapi tentang siapa yang bisa mencuri peluang dan menganalisis strategi. Tidak hanya berbicara soal teknologi, ini adalah pertempuran ekonomi, politik, dan kekuatan negara yang tumpang tindih. PKT melawan AS, teror digital dan propaganda. Namun, selain perang siber dan tarif yang diperdebatkan, ada satu medan perang yang lebih halus tetapi sangat berpengaruh. Perang propaganda PKT, dengan mesin propaganda raksasanya, telah mempergunakan segala cara untuk menguasai narasi global. Media resmi PKT, People Daily, tak henti-hentinya menyerukan kepada rakyat Tiongkok untuk bersatu melawan kenaikan tarif Trump dan membentengi diri dengan keteguhan hati. Bahkan mereka menggunakan slogan dari masa lalu, seperti yang pernah dikumandangkan pada Perang Korea, menentang agresi AS dan membantu Korea. Namun, semua itu hanyalah bagian dari permainan. PKT dengan licik berusaha mengalihkan perhatian masyarakat Tiongkok dari tekanan internal dengan menciptakan musuh eksternal yang harus dihadapi bersama. Di sisi lain, mereka juga membungkus cita mereka dengan tampilan moral yang tinggi, menyiratkan bahwa mereka adalah pihak yang tidak takut pada AS, meski dalam kenyataannya mereka sedang berada di ambang ketegangan. Gelombang propaganda ini tidak hanya menyebar lewat media cetak atau TV, tetapi juga merambah ke dunia digital. Di dunia maya, PKT memanfaatkan teknologi AI untuk menciptakan video satir yang menggambarkan rakyat Amerika sebagai orang malas, gemuk dan pemalas, dengan tujuan untuk menggerogoti kepercayaan rakyat Amerika terhadap kebijakan perang tarif Trump. Propaganda ini seolah-olah mengalirkan virus perang psikologis yang diam-diam menyusup ke dalam pikiran banyak orang. Mengguncang dunia dengan narasi global. Tidak hanya berhenti di sana, PKT bahkan meluncurkan serangan The Branding yang cerdas di TikTok, menyinggung kelas elit barat dengan merendahkan barang-barang mewah sebagai simbol kemewahan yang tidak berdasar. Ini adalah bagian dari taktik besar untuk menggoyahkan identitas diri orang barat yang selama ini merasa superior. Namun perang ini tidak hanya terjadi di dunia digital atau media sosial. PKT juga melebarkan sayap pengaruhnya ke negara-negara berkembang, tempat-tempat yang belum memutuskan pihak mana yang harus mereka pilih. Mereka ingin merebut hati dan pikiran negara-negara ini dengan menawarkan stabilitas yang mereka klaim bisa diberikan oleh sistem mereka. PKT berupaya membangun infrastruktur media, menyuntikkan dana ke berbagai organisasi berita, dan menanamkan pengaruhnya dari Afrika hingga Asia Tenggara.
AS balas menggempur dengan berbagai cara. Di sisi AS, mereka tentu tidak tinggal diam. FBI setiap 10 jam meluncurkan kasus kontra intelijen terhadap operasi mata-mata dan pengaruh ilegal yang dijalankan oleh PKT. Trump bahkan memberikan lampu hijau kepada CIA untuk melakukan serangan rahasia demi membocorkan informasi yang merugikan citra PKT di media sosial Tiongkok. Bukan hanya itu, AS juga menutup puluhan institut Konfusius yang dianggap sebagai jaringan mata-mata PKT untuk membatasi aplikasi seperti TikTok. Namun meski upaya AS ini tampak gigih, tantangannya tidak kecil. Media sayap kiri di AS dengan berbagai cara tak jarang bersuara mendukung narasi PKT. Ini membuka celah yang bisa dimanfaatkan oleh PKT untuk terus menggerogoti pengaruh mereka di luar negeri. Perang tak kasat mata ini, siapa yang akan menang? Perang ini bukanlah perang biasa. Ini adalah perang yang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun sangat mempengaruhi setiap elemen kehidupan kita. Dari ruang tamu hingga kantor pusat pemerintahan, dari media sosial hingga saluran informasi resmi, semua menjadi medan pertempuran. Dalam dunia yang semakin tergantung pada teknologi dan komunikasi digital, siapa yang menguasai narasi, siapa yang mampu mengatur opini publik, dia yang akan memenangkan perang ini. PKT dan AS dalam cara yang sangat berbeda, saling berhadapan untuk merebut hak berbicara global. Hanya waktu yang akan memberitahu siapa yang akhirnya akan keluar sebagai pemenang dalam perang tak kasat mata ini. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Ikuti terus analisa lengkap geopolitik di koran Epoch Time Indonesia. Ingin berlangganan? Klik link di deskripsi. Fakta, tradisi, dan harapan.